senyum, peristiwa pengantin, supaya jangan terlalu tegang. Senyum yang manis. Para pastor, diakon, saudara dan saudari, umat Allah, peristiwa Budi dan Tri yang terkasih, yang berbahagia, sudah siap untuk menikah? Sudah siap untuk mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan. Pada sore hari ini disaksikan oleh dua pastor, tambah saya 3, diakon 1, prater 1, dengan umat Allah yang ada di sini sampai dengan seluruh rumpun keluarga besar yang ada. Satu kali untuk selamat. Tidak ada 2 kali kecuali mau memisahkan. Itulah sifat perkawinan gereja Katolik. Satu kali untuk selamat. Hanya mau memisahkan, boleh dapat status dia berlari-lari pastor provinsi. Kalau mau memisahkan, tapi kalau mau perlu memisahkan, tidak ada lagi yang namanya cerai ini. Karena gereja Katolik tidak mengenal kata yang namanya cerai. Jadi sifat perkawinan gereja Katolik itu satu dengan tak berceraikan. Mungkin dalam kursus persiapan perkawinan kamu berdua sudah mendapatkan itu. Satu dengan tak berceraikan. Ada 2 hal yang kita renungkan di sini: cinta dan kesetiaan. Untuk mencintai dan mengasihi orang lain, engkau harus keluar dari rasa nyaman. Engkau harus keluar dari ego dirimu untuk bisa berjalan menuju hati orang lain. Nah, berjalan menuju hati itu banyak terseok-seok. Engkau menemukan banyak proses di situ. Engkau mengalami banyak hal di situ. Bahkan sampai pada tingkat tersakiti. Itu namanya cinta. Kalau cinta tidak sampai berdarah-darah, tidak sampai terluka, dan tidak sampai tersakiti, itu bukan cinta, itu awal-awal. Yesus yang turun ke dunia untuk mencintai kita manusia, dan dia menjadi manusia yang paling hina-hina, dan dia menyelamatkan dan menebus kita manusia juga sampai berdarah. Karena apa? Karena cinta yang kepada kita. Karena kasih yang kepada kita, maka dia sampai pada tingkat berdarah. Maka dengan demikian kita juga yang mengikutinya sebagai orang beriman Kristiani untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai suami istri juga harus sampai pada tingkat terluka. Cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh penderitaan, cinta itu butuh perjuangan dan lain sebagainya. Untuk saling mengasihi tidak gampang membalikkan salah tangan, atau tidak gampang kita berkata-kata atau hanya berbicara, tetapi dilakukan dalam tindakan kita. Ada penderitaan di dalam cinta. Ketika orang mengasihi, disitulah orang masuk di dalam penderitaan. Kalau tidak mau menderita, maka jangan mencintai. Jangan mengasihi orang lain. Tetapi ketika engkau keluar dari dirimu untuk mau masuk ke dalam hati orang lain, disitulah engkau siap untuk bagaimana berjeripaya, berjuang, berusaha agar di antara kedua hati itu timbul satu ikatan yang namanya cinta. Ini tidak omong cinta semua karena memang momennya cinta. Dari Allah turun ke dunia karena cinta, untuk mengangkat kita kepada keilahian, kehidupan yang kekal juga karena cinta. Mengajarkan kita untuk saling mencintai satu sama lain, sebagaimana dalam bacaan Injil tadi. Supaya kamu saling mengasihi di antara kamu, supaya kamu saling mencintai di antara kamu. Maka dengan mencintai segalanya akan dikalahkan. Cinta dia dapat mengalahkan segalanya. Maka cinta itu akan melahirkan keharmonisan, kedamaian, ketenangan, sukacita, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada cinta, yang akan mendatangkan kerenggangan, amarah, kecemburuan, iri hati, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, hal-hal itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Yang diharapkan adalah bagaimana tercipta keharmonisan di antara suami dan istri untuk membentuk suatu rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan juga pengampunan. Karena kecacatan dan juga kegagalan dalam perkawinan itu kadang-kadang juga terjadi karena tidak ada pengampunan satu sama lain. Satu tidak mau menghargai yang sama. Dan suami biasanya disebut sebagai kepala keluarga. Suami biasanya disebut sebagai kepala keluarga. Kalau istri lain keluarga. Karena kau boleh kepala, tapi dia yang di sini di mana? Buat apa? Dengan siapa? Ada di mana? Nah, itu istri sebagai keluarga dalam tanda ini dulu. Tetapi bahwa dalam kenyataan terjadi seperti itu. Karena itu supaya saling komunikasi di antara suami istri supaya terjalin dengan baik, maka dua hati itu harus disatukan. Kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Dan hari ini disucikan satu. Dua hal itu disucikan di dalam. Maka ketika engkau jatuh cinta kepada seorang wanita atau seorang wanita jatuh cinta kepada seorang laki, di situ bukan hanya muncul perasaan manusia, tetapi juga muncul perasaan ilahi. Menyatakan ilahi. Engkau cinta. Cinta itu merasakan. Dan engkau memberikan cinta itu kepada orang yang engkau sayang. Engkau cintai dengan merasa apapun kondisi, apapun situasi. Bagaimana engkau keluar dari dirimu untuk bisa mengasihi orang yang engkau cintai. Berarti engkau harus menggantungkan keegoan diri supaya engkau bisa masuk ke dalam orang lain yang engkau cintai, yang engkau pilih. Bahwa orang ini yang saya cintai, yang saya pilih untuk mendampingi saya sepanjang hidup, supaya memenuhi kriteria sifat perkawinan monogam dan tak percaya, cinta dan kesetiaan. Cinta kemudian harus diuji dalam kesetiaan. Suami dan istri, cinta suami dan istri itu diuji dalam kesetiaan. Kesetiaan itu diuji dalam apa? Di dalam tantangan-tantangan. Orang mau menjadi dewasa di dalam cinta, dia harus diuji dalam kesulitan-kesulitan dan juga tantangan. Disitulah dia mendapat pendewasaan dan juga kematangan di dalam cinta. Kalau dia hanya sebatas saja, maka tadi saya bilang cinta itu harus sampai pada tingkat terluka. Kalau dia mencinta dari segi penampilan, tidak. Kalau dia mencinta dari segi tubuh, tidak. Tetapi cinta sejati itu harus masuk sampai ke dalam hati. Disitulah kamu akan mengalami penderitaan oleh karena mencintai orang. Maka pelihara kesetiaan. Yang kedua, kesetiaan di dalam mencintai, kesetiaan di dalam perkawinan. Pelihara kesetiaan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kesetiaanmu harus tetap terjaga. Nanti sebentar kamu dua saling memberikan cincin yang kau akan dapat. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Lalu sertakan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Jadi cinta, cincin itu dia menjadi lambang. Ketika engkau pakai seperti saya, ketika engkau pakai, mengingatkan engkau akan janji suci yang engkau ikrarkan di hadapan Tuhan. Dengan siapa yang engkau ikrarkan? Dan diharapkan supaya suami istri itu harus pakai cincin, supaya itu menjadi tanda dan resiko bagi engkau untuk menjaga kesetiaanmu sebagai suami istri. Dan juga mengingatkan orang lain bahwa orang ini sudah menikah, supaya dalam tanda kutip tidak menciderai kesetiaan kita. Maka itu milikilah cinta itu di dalam diri. Peliharalah cinta itu di dalam dirimu, maka engkau akan menjaganya di dalam kesetiaan. Harus jaga cinta
cinta di dalam kesetiaan. Tidak gampang. Saya katakan setia. Tapi belum tentu dalam tindakan engkau cinta. Jadi ketika engkau sudah mengikrarkan janji suci di altar Tuhan untuk menjaga kesetiaan dan memelihara kesetiaan itu, tidak ada namanya baper-baper lagi. Dibawa perasaan terus. Baper-baper itu kalau untuk orang yang sudah menikah tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi yang kekanak-kanakan di dalam diri sebagaimana yang dalam bacaan pertama. Ketika aku kanak-kanak, aku bersikap seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, aku bersikap seperti orang dewasa. Nah, ketika kamu sudah meninggalkan cinta di altar Tuhan, kamu harus bersikap matang dan dewasa untuk mempertahankan kesetiaan cinta. Saling meninggalkan diri, saling sepakat. Dahulu kamu sudah berjalan bersama, sudah meninggalkan cinta, sudah menjalin kehidupan keluarga, dan sudah merawatnya bersama-sama ini. Tetapi hari ini cinta kalian disempurnakan oleh Tuhan di depan altar suci. Diikat, selama ini sudah terikat, tapi belum disucikan, belum dikuduskan, belum dimurnikan. Nah, hari ini adalah momen sejarah yang paling berharga di dalam hidup. Ingat, tanggal berapa hari? 22 Agustus 2020. Tanggal yang paling bersejarah dalam hidup. Bahwa di situ saya bersumpah, saya berjanji, saya membuat ikrar dengan pasangan saya untuk hidup semati. Sehidup semati dalam untung dan malam, di waktu suka dan duka, dan di waktu sehat dan sakit, susah dan senang. Jangan ini senangnya saja, kalau sakit kan saya tidak mau. Biar dulu di situ. Kalau sehat, mau kita sama-sama. Kalau sakit, dia berjalan sendiri sana. Ini saya semua orang kali ini untuk dan malam, sehat dan sakit, suka dan duka dan lain sebagainya. Jadi harus berjalan bersama. Komunikasi di antara kedua ini harus berjalan bersama. Menyatukan dua pendapat ini tidak gampang, tapi harus usaha. Biasanya kalau mencari korban, tapi harus usaha. Kali yang kedua kalau dia putar berarti itu sebenarnya belum habis. Harus berjalan bersama supaya di situ ada nada keharmonisan. Di situ ada nada kebersamaan. Di situ timbul situasi yang menggembirakan. Di situ timbul kondisi yang menyenangkan dalam hidup. Jadi suami istri itu harus membentuk pohon kebahagiaan, pohon keharmonisan, pohon kegembiraan, supaya anak-anak itu berenang di bawah pohon kebahagiaan dan gembira, sukacita dan juga pengampunan. Jadi segalanya itu harus dilakukan di dalam cinta. Segalanya itu harus dilakukan di dalam cinta. Memang kita bicara gampang, tetapi dalam kenyataan untuk melaksanakan cinta itu memang tidak gampang. Tetapi bagaimana kita berusaha merefleksikan diri kita, merenungkan diri kita sebagai suami dan istri untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik, disitulah kita berupaya, berjuang untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian supaya dalam segala-galanya ada cinta yang terajut dalam hubungan. Budi dan Beni, hari ini saya sendiri dan juga bersama para pastor yang hadir di Akon akan memberi kesan menyaksikan kamu berdiri di sini. Tanamkanlah itu di dalam pikiranmu dan tuliskanlah itu di dalam blok hatimu yang paling. Pelihara cinta itu dan pelihara kesetiaan itu dalam hidup. Maka kamu akan mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sertakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan, teristimewa dalam rumah tangga, dalam segala karya-karyamu, dalam setiap pekerjaan-pekerjaanmu. Maka disitulah akan muncul rezeki yang baik, berkat yang baik, rahmat yang baik dalam seluruh kehidupan. Kalau kamu berjalan menyatakan Tuhan akan mendampingi.
dikasih. Nanti kita di sana, sebut saya kalau sedih karena Tuhan berikan maafan. Dan kita jalan ke sini dia juga biar nanti udah ngantuk, nanti sebut saya kalau sedih. Tetapi kita harus memiliki kesalahan dalam diri untuk menyertakan Tuhan dalam seluruh perjalanan kita. Beristimewa dalam kehidupan keluarga dan apa. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang tua yang sudah terdahulu. Petiklah apa yang baik dari mereka, kamu saksi yang akan mendampingi kamu dalam hal rohani dan iman. Juga orang tua kalian masing-masing dan semua orang yang sudah berkeluarga. Suka dan dukanya itu seperti apa, pahit dan manisnya seperti apa, susah dan senangnya seperti apa. Memang selama ini kamu sudah berjalan. Tetapi hari ini, kalau dalam bahasa welcome to the real life, selamat datang di dunia yang nyata. Dan ini awal perjalanan kehidupanmu sebagai suami istri. Selama ini berusaha sebagai suami istri. Hari ini menjadi sah sebagai suami istri, maka selamat datang. Bagaimana kamu berjuang untuk menjadi suami istri Kristiani yang baik? Suami istri Kristiani yang baik, suami istri Kristen yang baik, suami istri Katolik yang baik. Maka tadi saya katakan, sertakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan, sertakanlah Tuhan di dalam hidup, sertakanlah Tuhan di dalam keluarga, sertakanlah Tuhan di dalam pekerjaan. Maka yang demikian, kamu akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Kita memiliki iman, harap dan kasih. Dan dari ketiga-tiganya, kasihlah yang paling terbesar. Memiliki iman tapi tanpa kasih, no. Memiliki harap tanpa kasih, karena apa? Kasih itu menyangka dalam setiap perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Karena itu, miliki kasih dalam hidupmu supaya apapun yang kau lakukan di antara kamu dua ada cinta kasih yang berjalan. Tidak. Saudara dan saudara yang terkasih, kita mendukung mereka dalam doa kita untuk perjalanan kehidupan rumah tangga dan kemudian ini supaya dalam segalanya mereka berjalan di dalam nama kasih Tuhan yang mengasihi